ibu yang solihah, ibu yang baik akan menjadi sekolah bagi anak-anaknya, di mana sang anak akan menyerap semua dari kebiasaan ibunya. Anak itu bukan sekedar menyusui ASINya, tetapi juga meniru dan merekam akhlak dan kepribadian ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian rubrik wanita Islami. Adab-adab wanita muslimah yang selayaknya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, yaitu tema tentang kriteria ibu solihah. Dan semoga dari materi kali ini kita dapat mengambil pelajaran dan ilmu yang bermanfaat dari pembahasan yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Pendengar muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi ibu yang solihah merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan anak-anak. Karena ibu pada dasarnya adalah orang yang paling dekat dengan anaknya, apalagi pada masa balita. Dan pada kesempatan inilah, karena kedekatannya seorang ibu kepada anaknya, maka ini sebuah kesempatan yang sempurna agar seorang ibu mau dan mampu untuk menanamkan akidah keislaman dalam diri anak-anaknya dan juga mendidik sang buah hati untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka, yaitu anak-anaknya, mencintai Rasulullah SAW serta menjauhkan diri dari kemaksiatan dan akhlak yang rusak. Apalagi ketika sang ibu tersebut adalah ibu yang solihah, di mana ibu solihah dituntut menjadi poros yang dapat menentukan baik dan buruknya akhlak seorang anak, soleh dan tidaknya seorang anak, sehingga memilih calon ibu yang solihah ini merupakan satu hal yang urgen dan merupakan satu hak bagi anak-anak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwa hak anak atas orang tuanya adalah memilihkan ibu yang solihah, mengajarkan Al-Quran, dan memilihkan nama yang baik. Maka di dalam athar ini jelas bahwa memilih ibu yang solihah sedari dini adalah sesuatu keharusan, karena sangat menentukan keberlangsungan kebaikan dari sebuah rumah tangga. Pendengar yang muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya pendidikan itu harus dimulai sejak anak masih dalam kandungan. Apa yang dimakan ibu, maka itu pula yang akan dimakan oleh anaknya. Apa yang biasa dimakan oleh ibu, maka itu pula yang akan membuat anak akrab dengan rasa makanan serupa. Perasaan seperti apa yang biasa muncul pada ibu akan juga cenderung akan muncul pada anak. Demikian juga akhlak sang ibu akan diturunkan kepada anaknya. Maka jika seorang ibu solihah, maka anak pun akan solihah dan juga solih insyaallah. Oleh karena itu, keberadaan seorang ibu yang solihah sangat diperlukan. Karena seorang ayah yang saleh tidak akan mampu sendirian mengamankan bentengnya. Ia dan istrinya, ayah dan seorang ibu harus bersama-sama menjaga putra dan putri mereka. Ketika sejumlah kaum lelaki dikerahkan untuk membangun suatu masyarakat Islami, semua itu akan sia-sia jika tidak mengikut sertakan kaum wanitanya. Karena wanitalah para penjaga generasi di masa depan. Mereka lah yang akan menentukan terbentuknya sebuah tatanan masyarakat Islam. Imam Daruqutni rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dari jalur Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Pilihlah calon istri yang baik untuk menyemaikan keturunanmu, karena wanita itu akan melahirkan anak menyerupai saudara-saudaranya." Rasulullah SAW juga bersabda, "Pilihlah untuk meletakkan benih keturunanmu pada tempat-tempat yang solihah."
Pendengar muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kriteria ibu solihah adalah berjiwa pendidik. Ibu yang baik, ibu yang solihah akan menjadi guru bagi anak-anaknya. Ibu yang solihah, ibu yang baik akan menjadi sekolah bagi anak-anaknya, di mana sang anak akan menyerap semua dari kebiasaan ibunya. Anak itu bukan sekedar menyusui asinya, tetapi juga meniru dan merekam akhlak dan kepribadian ibunya. Karena sang ibu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya, sehingga seorang penyair Arab mengatakan, Al-ummu madrasatun. Ibu adalah madrasah, ibu adalah sekolah. Jika engkau menyiapkannya, maka engkau telah menyiapkan generasi yang baik dan tangguh. Pendengar yang saya muliakan, selain itu, ibu adalah penentu dan pengukir kepribadian anak-anaknya. Kalau dia mengajarkan kebaikan kepada anak-anaknya, maka dia telah mengukir kebaikan kepada anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya. Maka sebagian para ulama mengatakan mendidik itu seperti menanam benih. Orang yang akan menanam tentu akan memilih lahan yang gembur, agar tanamannya subur, tumbuh dengan lebat dan berbuah dengan memuaskan. Dan demikian juga mendidik anak. Maka kita disuruh untuk memilih ibu yang cerdik dan pandai lagi solihah. Oleh karena itu, para pendengar muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sang suami atau sang ayah juga harus memperhatikan pengetahuan yang dimiliki istrinya. Dengan bekal pengetahuan, istri akan dapat mengatur urusan rumah dan mendidik anak dengan baik. Oleh karena itu, seorang muslimah harus mencari bekal ilmu dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk membantunya menjalankan fungsi seorang istri dan ibu. Meskipun hal ini membutuhkan waktu. Pendengar muslimah yang budiman, adapun sifat atau ciri-ciri seorang ibu berjiwa pendidik adalah berilmu, amanah atau bertanggung jawab, kuat, adil, berkeinginan besar, konsisten, baik, jujur, penuh hikmah dan juga sabar. Nah, 10 ciri-ciri tersebut hendaknya dimiliki oleh setiap wanita muslimah, terlebih seorang ibu yang telah dikaruniai anak. Pendengar, wanita solihah adalah harta simpanan paling berharga yang hakiki di dunia dan akhirat bagi seorang laki-laki. Imam Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis dari Thauban, beliau berkata, tatkala turun ayat, orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak dikeluarkan zakatnya di jalan Allah. Surat At-Taubah ayat 34. Ketika ayat itu turun, kami sedang dalam perjalanan bersama Rasulullah SAW. Maka sebagian sahabat ada yang berkata, ayat ini turun berkenaan dengan emas dan perak. Jika kami tahu ada harta yang lebih baik lagi yang boleh disimpan, kami akan mencarinya. Maka Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik harta simpanan adalah lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur, dan istri yang salihah yang bisa mendukung keimanan seorang mukmin. Oleh karena itu, pendengar muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadilah wanita yang salihah dan jadilah ibu yang salihah pula, karena kemuliaan seorang wanita terletak pada kesolehannya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.